Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Yang pertama saya mengawali dengan sejarah peradilan agama di Indonesia. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana sejarah peradilan agama di Indonesia, yang pertama harus kita ketahui dan pahami adalah pengertian peradilan itu sendiri. Nah, sebagaimana di dalam peradilan, bahwa peradilan itu adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Nah, di sini ada dua kata, peradilan dan pengadilan. Nah, sementara pengadilan itu adalah lembaga atau badan yang bertugas baik menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga di dalam mengadili dan menyelesaikan perkara, nah disitulah terletak proses pemberian keadilan itu, nah, yang mana dilakukan oleh hakim, baik hakim tunggal maupun majelis. Sehingga oleh karena itu hakim juga merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan. Nah itu dalam penyelenggaraan peradilan itu ya, Nah, sehingga kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama itu akan menjadi peradilan agama, yang mana berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Nah, atau pengadilan agama juga di sini biasa dikatakan lembaga yang bertugas baik menerima, memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. Nah, itu definisi daripada peradilan, dan bagaimana juga dengan tentang pengadilan, dan bagaimana hubungan tentang peradilan dan agama. Nah, di dalam ilmu fikih memberikan 3 alternatif yaitu cara membentuk lembaga peradilan. Nah, yaitu pertama ada namanya tahkim, yang kedua ada namanya bentuk tauliyah dari al-ahdi wal aqdi, dan yang ketiga ada namanya bentuk tauliyah dari imam sebagai kepala negara. Nah, pertama yang harus kita pahami di sini adalah pertama itu bentuk tahkim. Apa sih yang dimaksud dengan, atau bagaimana sih tentang bentuk tahkim tersebut? Jadi bentuk tahkim itu berlaku zaman permulaan Islam ya, yakni saat terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama itu mendatangi ahli agama untuk meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Nah, itu pada awal-awal daripada terbentuknya sebuah peradilan agama. Nah, yang kedua adalah bentuk tauliyah dari al-ahli wal aqdi. Nah, jadi bentuk tauliyah dari al-ahli wal aqdi ini itu berlaku ketika agama Islam ya, ketika agama Islam itu berkembang di Nusantara ini, yang mana ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas di berbagai wilayah. Nah, di antara mereka itu ada elit ya, ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan yang baik bersifat rohania maupun politis. Nah, dalam pengertian sederhana ya. Nah, atau dalam kelompok elit ini yang pada masa itu dia berwenang menunjuk figur-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan pengadilan agama. Nah, itu dalam hal bentuk tauliyah dari al-ahdi wal aqdi. Nah, bentuk ketiga yaitu bentuk tauliyah dari imam sebagai kepala negara. Bagaimana sih pada bentuk tauliyah dari imam sebagai kepala negara ini? Yaitu berlaku ketika kerajaan-kerajaan
Islam itu berdiri di Nusantara, ya. Jadi setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, nah ini lebih jelas lagi dengan keberadaan instansi yang mengurus kepentingan bersama kaum muslimin. Nah itu. Nah, sehingga karena itu secara administratif baik beradaan peradilan agama maupun produk-produk hukumnya itu menjadi lebih valid. Ya, menjadi lebih valid dan mempunyai legitimatif atau pembenar. Nah, sehingga sejak itulah lembaga peradilan agama telah mengambil bentuk formal dan konkret. Nah, itu tentang ketiga bentuk dan awal berdirinya atau awal lahirnya daripada peradilan agama. Sehingga untuk itu dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan orang Islam pada saat itu, dia mempergunakan hukum Islam, yang mana hukum Islam di sini dijadikan sebagai dasar untuk memutusnya dalam arti memutus perkara di bumi Nusantara ini dengan tahkim sebagai lembaga peradilan agama dalam bentuk yang sederhana. Jadi tahkim itu adalah salah satu bentuk yang sederhana dalam memutus sengketa-sengketa di bumi Nusantara pada saat orang-orang Islam awal daripada menentukan namanya bagaimana memutuskan sebuah perkara di peradilan. Nah, itu salah satunya yaitu adalah bentuk tahkim. Nah sehingga tahkim inilah yang menjadi embrio lahirnya peradilan agama. Jadi kalau bertanya bahwa yang menjadi awal daripada lahirnya peradilan agama atau embrio itu adalah tahkim yang pertama tadi, ya. Nah, mengapa? Karena sebagai tahkim ini sebagai sarana menemukan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah, itu juga salah satu. Nah, terutama dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan, yang mana perkawinan dan kewarisan ini merupakan rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam lainnya. Nah, lanjut bahwa setelah terbentuknya kelompok masyarakat mandiri, ya, dalam artian pengangkatan hakim masuk dalam periode al-ahdi wal-akdi. Jadi lambat laun proses dalam hal pengangkatan hakim itu masuk dalam periode al-ahdi wal-akdi. Nah itu. Nah, seperti hakim diangkat oleh rapat marga menurut adat kebiasaan setempat. Nah itu. Nah, kemudian dalam proses perkembangannya pada periode Tauliyah itu setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, ya. Nah, secara langsung dikatakan bahwa para hakim itu diangkat oleh para sultan di daerahnya masing-masing. Nah, itulah yang dijumpai di semua swapraja Islam dalam bentuk peradilan swapraja sampai adanya undang-undang peradilan agama sampai sekarang. Nah, di dalam proses Islamisasi Kepulauan Nusantara yang dilakukan oleh para saudagar itu melalui perdagangan dan perkawinan. Nah, disinilah hukum Islam mempunyai peran yang sangat besar. Misalnya ketika seorang saudagar ingin atau hendak menikah dengan seorang pribumi, nah wanita itu diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam, ya. Jadi saudagar ketika dia ingin menikah dengan seorang pribumi, pertama diislamkan dulu, wanita itu diislamkan lebih dahulu dan dilangsungkan pernikahan kemudian. Nah, itu salah satu cara. Nah, jadi dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam, ya. Jadi dia melangsungkan pernikahan dengan wanita pribumi itu dengan ketentuan hukum Islam, sehingga keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini banyak mengatur hubungan antara anggota-anggota dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi begitu besarlah pengaruh Islam di kalangan masyarakat
yang beragama Islam itu, sehingga dapat dikatakan hukum Islam itu tidak saja menggusur norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya juga cenderung menghapus norma-norma sosial tersebut. Nah, fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam hingga datanya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda, ke Indonesia. Nah, sehingga kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia terhadap hukum Islam itu sangatlah tinggi, sehingga pada tingkat awal apabila terjadi perselisihan atau sengketa hukum, khususnya hukum keluarga Islam, itu mereka mengangkat namanya hakam atau biasa dikatakan hakim untuk menjalankan tahkim di antara mereka. Mengapa? Karena inilah yang merupakan embrio lahirnya peradilan agama tadi, yaitu tahkim. Nah, sehingga dalam proses perjalanan badan peradilan agama itu telah mampu menunjukkan bahwa hukum Islam adalah salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sejarah peradilan agama di Indonesia. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.